Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reydi Fitriansyah dengan NIM 2023 Di sini saya akan menjelaskan decision decision making dalam manajemen. Yang pertama, apa itu decision making? Dalam konteks manajemen, decision making adalah tentang mengambil tindakan yang selaras tujuan dan sasaran organisasi. Keputusan yang diambil dapat berkisar dalam operasional sehari-hari sampai strategis yang memiliki jangka panjang. Dan yang selanjutnya, apa fungsi decision making dalam manajemen? Fungsi decision making dalam manajemen adalah untuk mengambil tindakan yang selaras dengan tujuan dan sasaran organisasi. Decision making merupakan proses memilih suatu atau tindakan dari beberapa pilihan yang ada. Dan yang selanjutnya ada hasil dari penerapan decision making dalam manajemen. Hasil dari decision making dapat berupa keputusan operasional sehari-hari atau keputusan strategis yang memiliki dampak jangka panjang. Keputusan yang tepat dapat mempengaruhi kinerja dan kesuksesan sebuah perusahaan secara keseluruhan. Di sini ada contoh decision making di perusahaan. Yang pertama, untuk memutuskan strategi bisnis. Yang kedua, menyeleksi kandidat kerja. Dan yang ketiga, berkomunikasi dengan orang luar. Contoh kasus decision making dalam manajemen. Seorang product manager harus memutuskan apakah akan melanjutkan pengembangan produk baru atau tidak. Keputusan ini melibatkan penilaian pasar, yaitu analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, Threats, dan pertimbangan sumber daya yang tersedia. Dan selanjutnya ada contoh kasus lagi decision making dalam manajemen. Yang di sini ada produk yang ditawarkan dari PT Telkomsel menawarkan beberapa produk SIM card termasuk Simpati, AS Madura, dan Loop yang masing-masing menyasar segmen pasar yang berbeda. Di sini proses pengambilan keputusan atau decision making dilakukan. Keputusan strategis diambil oleh manajemen pusat, yaitu top down mengenai tarif dan penawaran produk. Sementara masukan dari staf lapangan bottom up digunakan untuk menyesuaikan strategi pemasaran dan promosi yang lebih efektif di tingkat lokal. Misalnya, berdasarkan analisis pasar, manajemen perusahaan ini memutuskan untuk menurunkan tarif paket data untuk simpati AS untuk lebih kompetitif dibanding dengan produk pesaing lain seperti XL. Dan selanjutnya ada hasil dan dampak dari proses decision management di sebuah perusahaan Telkomsel. Di sini melalui strategi pemasaran yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pasar, PT Telkomsel cabang Bangkalan berhasil mencapai angka penjualan tertinggi di Pulau Madura pada tahun 2017 dengan total penjualan mencapai 3.000-an lebih produk decision making. Meskipun demikian, perusahaan masih menghadapi tantangan dari pesaing-pesaing lainnya, terutama dalam hal pangsa pasar yang memerlukan evaluasi dan penyesuaian produk secara berkelanjutan. Dari hasil dan dampak yang dilakukan oleh perusahaan Telkomsel ini sangat memberikan keuntungan dan nilai plus bagi sebuah perusahaan yang dimana target konsumen itu meningkat, yang ditingkatkan dengan cara mengevaluasi hasil dari harga yang ditawarkan sebelumnya dan dilakukan diskusi, lalu mendapatkan hasil yang efektif untuk nilai jual pasar
kepada konsumen yang menjadikan dan eh, meningkatkan ketertarikan konsumen untuk membeli dan menggunakan kartu simpati ini. Dan yang hasil yang terjadi PT Telkomsel ini perusahaannya meningkat dan penjualannya juga meningkat, konsumennya eh, lebih percaya dan makin banyak konsumen yang beralih ke produk simpati ini. Namun, adapun hal-hal yang harus diperhatikan di PT Telkomsel ini, yang pertama harus meningkatkan dan sering melakukan evaluasi serta meninjau nilai pasar di sebuah lapangan. Ini untuk mencegah dari eh, ketersediaan kartu ini dan dapat bersaing dengan produk yang lain. Di sini ada kesimpulan dari kasus PT Telkomsel ini. Pada kasus ini menunjukkan bagaimana PT Telkomsel menggunakan proses pengambilan keputusan yang terstruktur dan berbasis data untuk mengoptimalkan penjualan produk pasar yang kompetitif dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan spesifik dari segmen pasar yang ditargetkan atau konsumen. Di sini ada sumber yang saya ambil. Yang pertama di HTTPS Repo Kosakata Decision Making. Yang kedua ada dari Jurnal Universitas Erlangga di tahun 2018. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.